Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Buat teman-teman yang masih off kamera, silakan dinyalakan dulu kameranya supaya kita lebih bisa interaktif dalam perkuliahan ini. Mohon tidak membunyikan dulu eh, mikrofon, di unmute aja ya. Oke, materi yang akan kita sampaikan itu adalah pertama tentang persiapan penyusunan eh, studi pendahuluan. Yang kedua adalah tentang penyusunan proposal skripsi. Tentu kedua hal ini adalah hal yang sangat urgent untuk dilakukan supaya semuanya bisa mengikutinya dengan sebaik-baik. Oke, pertama akan kita tampilkan dulu adalah file eh, yang terkait dengan studi pendahuluan. Mudah-mudahan slide-nya nanti kalau sudah dibuka bisa terlihat share screen-nya. Oke, sudah terlihat share screen-nya? Ya. Kita bicara dulu tentang studi pendahuluan. Di sini karena ada dua kelas, ada kelas PAI dan ada kelas HES, maka nanti akan ada pembahasan khusus untuk kelas HES. Sudah, Kang? Kita akan bahas dulu terkait dengan PAI, ya. Yang teman-teman PAI mohon untuk diperhatikan. Pertama, bahwa yang namanya studi pendahuluan itu harus ada sistematika penyusunan laporannya seperti apa. Nah, ini ada sistematikanya. Pertama ada halaman judul. Kalau bahasa kita mah depan covernya ya. Itu harus ada nih. Isinya ada laporan judul laporan, nama mahasiswa, NIM, program studinya apa. Kalau PAI ya sebut PAI. Kalau dosen sebut dosen. Ini kalau untuk yang dosen suka banyak keliru, biasanya harus benar ya. Nah, dipanjangkan ya berkabulin. Nah, ini nama benar, di luar ini salah. Ya, mengampu mata kuliahnya ini. Suka pakai gelar MPD, terus ayat MM, MPDI, itu keliru, salah. Kemudian institusi dan tahun penulisan. Oke, yang selanjutnya untuk studi pendahuluan itu ada bab 1, ada bab 2, ada bab 3, ada bab 4, ada bab 5. Ini pasti akan kebingungan kalau tidak tahu. Itu maksudnya apa ya? Kok ada bab-bab begini? Ini sama dengan HES. Perhatikan dulu baik-baik. Yang namanya studi pendahuluan adalah aktivitas yang dilakukan si peneliti sebelum masuk ke lokasi penelitian yang clear and clean nanti kalau sudah dapat SK. Jadi sebetulnya studi pendahuluan itu adalah penjajakan yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka memastikan bahwa pertama, masalah yang terjadi di lokasi penelitiannya ada. Yang kedua, memastikan bahwa relate-nya antara masalah yang dibawa oleh kita dengan yang yang terjadi di lapangan. Yang ketiga
adalah untuk memastikan bahwa kita diizinkan untuk melakukan riset di sana. Jadi kalau misal kita tidak diizinkan, pasti harus cari tempat lain. Nah, jangan sampai terjadi kasus di mana mahasiswa pada saat dia akan melakukan riset, jadi nulis judulnya di awal atau ditebak-tebak. Ketika ditebak-tebak, kemudian jadilah judul, jadilah eh, proposal. Padahal dia belum melakukan penelitian terdahulu. Ketika judulnya di ACC dan jadi SK, pas datang ke lokasi penelitian, ternyata ditolak. Kenapa? Karena tempatnya tidak mengizinkan. Nah, itulah salah satu akibat dari tidak dilakukan studi pendahuluan. Atau yang kedua, kejadian kamu punya masalah, masalah kamu cari di lapangannya, di sekolah yang sudah kamu tentukan. Ternyata kamu tidak melakukan studi pendahuluan. Pas datang ke sekolah, ternyata masalah nanti nggak ada di situ. Berarti kamu harus cari sekolah lain atau kamu harus ganti judulnya kalau mau tetap di sekolah itu. Ya. Nah, itulah sebabnya kenapa studi pendahuluan perlu dilakukan. Pertanyaan lagi, Kang, saya mau studi pendahuluan. Apa yang harus saya lakukan? Termasuk juga buat teman-teman yang HES ya. Jangan khawatir, hari ini kita banyak dilakukan proses-proses yang memudahkan sebetulnya kita untuk melakukan riset. Oke, apa yang harus dilakukan oleh si peneliti saat dia melakukan metode apa harus ketika dia akan melakukan studi pendahuluan? Gini, yang pertama, mahasiswa itu harus menentukan apa tema riset dia. Riset itu penelitian ya. Risetnya apa? Mahasiswa menentukan apa tema risetnya. Jadi yang menentukan bukan kampus, tapi mahasiswa. Karena nanti disesuaikan dengan ini, disesuaikan dengan satu minat si mahasiswa itu sendiri, ya, minatnya mau kemana. Yang kedua terkait dengan faktor teknis seperti kemampuan dia bisa A, bisa B, bisa C, attitude dia bisa komunikasi atau tidak dan lain itu juga sangat berpengaruh. Faktor saya akan sebut ini faktor teknis, ya, minat, faktor teknis dan masalah yang terjadi. Mana yang dia mau, ya dia harus siap-siap nih untuk melakukan riset ini. Harus menentukan dulu temanya apa. Contoh, contoh ya, temanya tentang yang jadi masalah. Nah, ini biasanya jadi kendala kalau mahasiswa bingung. Kang, saya mau tentang apa ya? Kita mau ambil contoh dua, satu HES, satu PAI. Kita lihat kalau misalkan menggunakan AI, kira-kira apa yang akan dia sampaikan? Kalian lihat baik-baik AI ini, ya. Halo, gitu dulu. Ya ngobrol dulu dong. Halo, saya adalah mahasiswa kelas eh, pendidik mahasiswa prodi PAI Pendidikan Agama Islam semester 5. Saat ini saya diberi tugas untuk menyusun untuk melakukan perencanaan, melakukan proses dan menuliskan laporan tentang studi pendahuluan. Nah, pendahuluan. Pendahuluan. Oke, saya adalah mahasiswa Prodi Pendidikan Agama Islam semester 5. Saat ini saya diberi tugas untuk melakukan eh,
Udah selesai belum, Akang? Siapa ini? Pendahuluan tentang studi pendahuluan pada mata kuliah. Betul di unmute, Hey, siapa ini? Rehan sama Abdul Gopur coba di unmute. Pada mata kuliah metode penelitian. Metodologi penelitian. Nah, saya adalah mahasiswa Prodi Pendidikan Agama Islam semester 5. Saat ini saya diberi tugas untuk melakukan perencanaan, melakukan proses, dan menuliskan laporan tentang studi pendahuluan pada mata kuliah metode penelitian. Nah, bantu saya, bantu saya, kira-kira, kira-kira tema penelitian apa yang menarik dan bisa dikerjakan terkait dengan pendidikan agama Islam. Kita berikan contoh dulu untuk pendidikan agama Islam. Dia ngasih apa tema-temanya. Nah ini nih, tahapan ini yang perlu dilakukan. Dia ngupdate dulu. Kira-kira apa ya. Nah, tuh. Dia memberikan alternatif. Jadi kalau nanya ke ChatGPT atau nanya ke AI, itu bukan nanya jawaban. Tapi nanya, kira-kira pendapat kamu apa terkait dengan tema ini. Nah, gitu. Ya. Tentu, berikut beberapa nama tema menarik dijadikan dasar untuk penelitian studi pendahuluan dalam pendidikan agama Islam. Tuh, ini ada 5 ya, dikasih. Kita coba masuk ke kelas HES. Ini tinggal di copy, kita masukkan ke sini. Kemudian di sini tulis tentang metodologi penelitian. Nah, di sini prodinya hukum ekonomi syariah. Oh, ekonomi syariah. Hukum ekonomi syariah semester 5. Oke, kita cek kira-kira. Sorry, sorry. Kira-kira. Ini kita perlu dengan hukum ekonomi syariah. Lihat, ini masih jawabannya awal. Ini kita perbaiki. Saya adalah mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah semester 5. Saat ini saya diberi tugas untuk melakukan perencanaan, melakukan proses, dan menuliskan laporan tentang studi pendahuluan pada mata kuliah metodologi penelitian. Bantu saya, kira-kira tema penelitian apa yang menarik dan bisa dikerjakan terkait dengan hukum ekonomi syariah. Dia berikan alternatif ini. Implementasi prinsip syariah dalam transaksi digital di Indonesia. Meneliti bagaimana prinsip syariah yang diterapkan dalam fintech seperti e-wallet atau peer-to-peer lending. Peran bank syariah dalam mendukung UMKM di ekonomi digital. Penerapan akan perubahan dalam pembiayaan properti oleh bank syariah. Nanti prakteknya di mana lokasinya? Kesadaran hukum masyarakat terhadap konsep riba dalam transaksi keuangan. Mengukur pemahaman dan kesadaran masyarakat terkait dengan larangan riba dalam transaksi sehari-hari. Ini kalau misalkan kamu mau terapkan, ini bisa dilakukan ya. Efektivitas mediasi syariah dalam penyelesaian sengketa hukum ekonomi syariah. Komparasi antara wakaf tunai dan investasi syariah dalam pemberdayaan ekonomi umat. Nah, ini hal-hal yang bisa menarik untuk dikaji terkait dengan hukum ekonomi syariah. Ya. Oke, sekarang kita ambil satu. Ini yang PAI dulu nih. Lihat. Kamu ingin mengetahui tentang apa yang ramai. Menurut ChatGPT, penelitian ini adalah 5 penelitian ini, 5 penelitian yang memang syarat dengan hal-hal baru. Seperti ini, pengaruh penggunaan media digital terhadap pemahaman siswa dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam. Fokus pada bagaimana media seperti video pembelajaran atau aplikasi berbasis Islami memengaruhi pemahaman siswa. Ini kalau sudah ngomongin pemahaman siswa, ini pasti arahannya, arah penelitiannya kesannya kuantitatif. Tapi kita akan coba gunakan dengan satu tema dulu yang ini yang pertama.
Ini kita copy. Jika saya memilih tema PAI nomor satu, yaitu kurung buka, tulis, nah, kan? Jadi gitu. Itu kira-kira apa yang harus saya lakukan untuk melakukan studi pendahuluan pendahuluan dengan tema tersebut. Kalian, apa jawaban? Kita ambil nomor satu nih ya, yang tadi. Kamu nanti boleh pilih yang mana saja. Tentu berikut beberapa tema penelitian yang menarik dan relevan di bidang hukum ekonomi. Lalalala. Kok hukum ekonomi? Oh, sorry. Di bawah ini ya. Ah, ini nih. Jika saya memilih tema PAI nomor satu, yaitu pengaruh penggunaan media digital terhadap pemahaman siswa dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam, fokus pada bagaimana media seperti video pembelajaran atau aplikasi berbasis Islami memengaruhi pemahaman siswa, kira-kira apa yang saya lakukan untuk melakukan studi pendahuluan? Nah, dia kasih tahu nih, kalau untuk melakukan studi pendahuluan dengan tema yang barusan, Anda bisa mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, merumuskan masalah penelitian. Tuh, tentukan aspek spesifik yang Anda ingin kaji, seperti jenis media digitalnya apa. Bisa video pembelajaran, bisa aplikasi Islami, bisa platform online yang lain juga boleh. Dan lingkup pengaruh, pemahaman konsep Islam, hafalan, sikap, keagamaan, dan lain-lain. Contoh rumusan masalahnya, bagaimana tingkat penggunaan media digital dalam pembelajaran PAI. Nah, dengan alasan kamu kenapa milih ini, karena semakin maraknya penggunaan teknologi digital, berarti jangan sampai pembelajaran PAI itu lewat atau luput dari penggunaan medsos. Nah, tinggal ternyata bagaimana pelaksanaannya kan gitu. Kemudian, sejauh mana media digital memengaruhi pemahaman siswa terhadap materi PAI. Kira-kira, eta barudak boga HP teh, itu ningkatkan karena pemahaman dia karena pelajaran PAI itu. PAI itu kan terbagi menjadi pelajaran Al-Quran, hadis, kemudian fikih, kemudian akidah, akhlak, lalu ada sejarah kebudayaan Islam. Nah, apakah dengan dia menggunakan teknologi, meningkatkan nggak pemahamannya tentang iman, Islam, ihsan, dan seterusnya? Itu kan pemahaman. Nah, kemudian setelah kamu merumuskan masalahnya, kamu mengkaji literatur terkait. Baca-baca literatur. Gimana cara-cara baca literaturnya? Gampang. Kamu buka yang namanya Google Scholar dulu yang gampang. Yang gampang sekali itu Google Scholar. Kemudian kamu kopikan bagian yang menurut kamu itu penting untuk dicari. Seperti di sini adalah media digital dalam pembelajaran PAI. Kita ini aja, copy aja ini, copy, lalu masukkan ke tabel ini, Google Scholar. Kemudian, nah, kamu klik. Tuh, di sini banyak sekali riset-riset yang sudah berbicara tentang media digital dan PAI. Di sini belum disebutkan tempatnya di mana, kelas berapa, berapa orang belum. Nah, tugasmu adalah cobalah baca tema-tema ini sehingga nanti bisa mewujud menjadi judul yang menurut kamu itu bisa dipertanggungjawabkan. Tuh lihat, efektivitas penggunaan media digital dalam pengajaran PAI untuk siswa sekolah dasar. Coba kamu selama ini penggunaan media sosial, media digital itu berpengaruh besar nggak sih terhadap pemahaman orang di sana kayak gimana sih, sudah melakukan apa? Nah itu kan penting. Ya. Terus desain pembelajaran PAI menggunakan media digital. Malah orang sudah melakukan, mendesain, merencanakan itu pembelajaran itu dengan menggunakan media digital. Jadi, jadi pendekatan sudah lain. Ada lagi.
strategi pembelajaran PAI di era digital tinjauan literatur kualitatif. Ini mah kebanyakan pasti bicara literatur ya, referensi-referensi tertulis. Lalu ada pemanfaatan sumber belajar digital dalam pembelajaran PAI. Jadi untuk menggunakan eh, media digital itu ternyata harus melihat riset-riset terdahulu dulu supaya apa? Supaya apa yang kita lakukan itu relatif bukan mengulang apa yang sudah dilakukan orang lain, tapi sesuatunya itu adalah yang genuine, ya, yang genuine. Pokoknya dibaca-baca dulu, lalu di copy. Tuh, ada lagi problematika pembelajaran PI di era digital. Ternyata ada di samping ada keuntungan, ada kerugian juga. Hati-hati nih kerugiannya gitu. Baca riset itu tidak ditinjau dari satu sisi. Ya. Ada lagi, barusan tuh terkait dengan apa? Media digital. Sekarang yang keduanya, media digital mempengaruhi terhadap pemahaman siswa terhadap mata pelajaran PAI. Kira-kira ada sih pengaruhnya. Jadi kita lihat lagi di Google Scholar. Berarti Anda download materinya, simpan. Download materinya, simpan. Tuh, ya apa? Media digital. Media digital mempengaruhi pemahaman siswa terhadap materi pendidikan agama Islam. Transformasi PAI di era digital, implementasi literasi digital dalam pembelajaran di wilayah Banyuwangi. Oke, ini bisa dibaca. Ya, ketika sudah dibaca, nanti tujuannya untuk apa? Kamu cirian bagian yang penting nih. Nanti kamu silakan melakukan citasi dari apa file yang kamu sudah download tadi. Jadi kalau ditanya yang ini, gitu ya nih eh, ketika sorry, nih setelah merumuskan masalah, lalu mengkaji literatur. Literaturnya kumaha? Tadi tuh nyari di Google Scholar. Lihat, lakukan telaah pustaka untuk mendapatkan gambaran teori dan penelitian sebelumnya. Cari jurnal, buku, artikel yang relevan dengan media digital dalam pembelajaran, metode pengajaran PAI, teori belajar yang mendukung misalnya teori konstruktivisme dan lain-lain. Ini kata kunci yang harus kamu pakai pada saat kamu mencari di apa di medsos, di toolbar Google tadi, ya. Kemudian setelah itu, nah, lalu menentukan subjek pilihan. Kamu penelitiannya mau di mana? SDK, SMPK, SMAK, Aliyah kah, MTS kah, MI kah? Gitu. Nah, lalu karena ini bicaranya ada pemahaman, pemahaman itu harus diukur dan diukur itu harus ada buktinya, maka tentukan subjek penelitiannya. Siapa, berapa orang, karena ini kan untuk menguji saja. Boleh nggak pakai di SD? Silahkan. MI boleh, tapi jangan kelas 1, kelas 2, terlalu remah, ya. Kelas 5 lah atau kelas 6, cukup itu. Kalau untuk SMP, ambil yang kelas 8. Tengah-tengah. Untuk yang SMA, ambil kelas 11. Apalagi kalau sekarang sudah musim pada libur ya, setelah ujian, itu mereka biasanya tidak mengizinkan anaknya diganggu. Ya. Makanya ambil yang tengah-tengah, yang masih berjalan. Lalu, jumlah subjek bisa kecil karena ini adalah studi pendahuluan. Misalnya, 5 sampai 10 siswa atau satu kelas, bolehlah. Bertanya aja kepada 5 orang. Nanti pertanyaannya apa sih, Kang? Nah, nanti ada penjelasan di bawahnya. Menyusun instrumen penelitian. Nah, ini ya. Menyusun instrumen studi pendahuluan maksudnya. Pertama, kembangkan alat pengumpul data seperti kuesioner, wawancara, observasi. Ini belum tuntas nih, baru hanya menyebutkan kuesioner untuk mengukur persepsi siswa tentang penggunaan media digital. Wawancara untuk mengetahui pengalaman guru dan siswa dalam menggunakan media digital. Kemudian observasi untuk mengamati interaksi siswa dengan media digital selama pembelajaran. Ini kita belum bentuk ini ya, instrumennya belum ya, belum. Baru mau menyusun instrumen. Berarti ini mah kisi-kisi lah kurang lebihnya gitu. Lalu setelah itu nanti kita akan cek pembuatannya kayak gimana, nanti kita akan lakukan. Lalu ada melakukan pengumpulan data. Pilih sekolah atau tempat penelitian yang dengan akses media digital. Gunakanlah pendekatan kualitatif atau campuran boleh, tapi lebih baik kualitatif lah. Atau kalau mau kuantitatif juga harus yang sederhana, jangan yang bikin jelimet. Misalnya kuesioner untuk data kuantitatif sederhana, ditambah wawancara untuk eksplorasi mendalam. Silakan. Kemudian melakukan analisis data. Kalau sudah ditemukan, analisis lah. Ya. Kalau menggunakan pendekatan kualitatif, gunakanlah analisis tematik untuk menentukan pola atau tren dari data itu. Lalu setelah itu,
Kalau misalkan kuantitatif, gunakan metode deskriptif seperti persentase untuk menggambarkan temuan awal. Nah, lalu setelah beres nyusunnya, nyusun apa? Menganalisisnya, lalu susun laporannya. Laporan itu terdiri dari ada pendahuluan, kajian literatur, metode. Metode yang dimaksud adalah metode eh, apa? Studi pendahuluan. Lalu ada hasil studi pendahuluan, lalu diskusi, lalu kesimpulan dan saran. Ini kemudian nanti diarahkan penulisannya seperti ini. Tuh, ada bagian bab satu pendahuluan, isinya apa? Ini dua, rumusan masalah, tiga, tujuan dan studi pendahuluan. Bab 2-nya metode studi pendahuluan, fase dan subjeknya di mana, kemudian lagi prosedur nih bagian C, langkah-langkah pelaksanaan studi pendahuluan. Kayak gimana sih? Nah, langkah-langkah itu sebenarnya mana kita biar disebutkan. Nih, langkah-langkah yang ini nih dari sini ke bawah. Itu kan gampang sebetulnya nulis ayat. Tinggal di copy aja. Sampai dengan sini nih. Nah, contohnya ya, contohnya. Tadi itu kita pengen terkait apa? Eh, Media pembelajaran digital untuk mata pelajaran PAI dan pemahaman siswa terhadap materi PAI. Setelah dilakukan, disusun analisisnya seperti ini nih. Hubungi sekolah untuk meminta izin melakukan observasi dan wawancara, pasti. Dua, buat daftar aplikasi Islami atau yang digunakan di sekolah. Oke. Daftarnya ya, satu, dua, tiga, empat. Lalu kamu nanya, kamu pakai apa medsosnya? Oh, saya pakai WA. Kamu pakai Facebook. Oh, saya pakai IG. Oh, saya pakai X. Oh, saya pakai YouTube dan seterusnya. Kemudian susun kuesioner untuk siswa tentang pengalaman mereka menggunakan media digital dalam pembelajaran PAI. Ini contoh langkah awal. Kalau temanya tadi yang saya maksud adalah tentang penggunaan media digital terhadap pemahaman siswa dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam. Oke, kita lanjut dulu yang PAI ya. Eh, ini nih, menyusun instrumen penelitian. Mohon, ini aja copy. Set, ini masukkan ke sini. Set, mohon kembangkan kembangkan alat pengumpul data di bawah ini. Menjadi apa? Kisi-kisi penelitian. Kisi-kisi, kisi-kisi, eh, kisi-kisi penelitian. Yaitu ini satu kuesioner, dua wawancara, tiga observasi. Nah, kira-kira dia bonus apa terkait dengan menyusun instrumen penelitian? Karena pentingnya instrumen itu adalah kita akan mau ke lapangan. Oh, ada kuesioner mengukur persepsi siswa terhadap penggunaan media digital. Nih, aspek yang diukur pemahaman siswa, kebermanfaatan, motivasi belajar, interaktivitas, frekuensi penggunaan. Indikatornya media digital mampu bla bla bla. Tapi kan ini belum jawaban siswanya ya, belum. Ya. Pertanyaannya jangan terlalu panjang, cukup yang sederhana saja. Media video mempermudah memahami pelajaran PAI. Saya merasa PAI menjadi lebih mudah dengan media digital. Tuh, ini adalah kuesioner mengukur prestasi. Sebetulnya kalau mengukur tuh pakai tes ya, tapi di sini diukurnya dengan menggunakan selanjutnya. Wawancara, pengalaman guru dan siswa dalam menggunakan media digital. Tuh, guru, guru, siswa-siswa, aspeknya terkendalanya apa? Ini pertanyaannya, apa kendala yang Anda hadapi saat menggunakan media digital untuk mengajar PAI? Tujuannya agar ini sekali lagi baru kisi-kisi, ya, baru kisi-kisi. Kita belum nanti dari atasnya. Buatkan lembar question. Sini. Dari jawaban Anda di atas, buatkan lembar questionnaire.
Biasanya langsung dijelaskan. Oke, tuh. Ini kuesioner penelitian nih. Judulnya, judul penelitiannya adalah pengaruh penggunaan media digital terhadap pemahaman siswa dalam mata pelajaran PAI. Dilihat dari judulnya, selintas ini penelitian kuantitatif. Oke, share tuh. Kuesioner, ngajawabna, namun sangat tidak setuju, satu, sangat setuju, satu, dua, dan seterusnya. Nama responden. Nah, ini yang dibagikan kepada responden. Pernyataan kuesioner. Media digital, video mempermudah saya memahami materi pendidikan agama Islam. Kira-kira kalau misalkan eh, skalanya itu 1 sampai berapa nih? 1 sampai 5 nih, Likert, 1 sampai 5. Anda mau ngasih di angka berapa di sini? Saya merasa belajar PAI akan lebih mudah dengan media digital dibandingkan metode konvensional. Anda berapa kasih angka di sini? Sampai dengan nomor 7. Media digital membantu saya mengingat lebih cepat materi PAI yang diajarkan di kelas. Contoh, dari 1 sampai 5, Anda mau berapa yang diberikan? Oke, lalu ini baru apa? Baru kuesioner penelitian. Sekarang yang kedua apa? Wawancara. Buatkan lembar wawancara berdasarkan pakai kalimat dulu. Berdasarkan jawaban Anda di atas, buatkan lembar wawancara. Pasti akan muncul nih wawancara. Nah, guru ini mah ini ya, sorry. Ini mah yang pertama di kuesioner. Dan kuesioner itu sangat sederhana. Lembar wawancara, ini lembarnya. Nah ini di copy nih, dibuatkan satu tabel khusus untuk guru. Pertanyaan, kendala apa saja yang dihadapi dalam menggunakan media digital untuk mengajar PAI? Tulis di sini. Terus untuk siswa ini pengalaman. Ini pertanyaan untuk siswa. Catatan pewawancara ringkasan tanggapannya apa? Observasi nonverbalnya apa? Tuh, beres. Kalau misalkan menggunakan nonverbal itu kan kayak di WA atau bikin surat di office kemudian di simpen untuk dikirim contohnya bisa. Ya, oke. Ini baru lembar wawancara. Sekarang kita masuk ke yang ketiga. Itu apa? Ingat, yang ketiga itu adalah ah, wawancara. Oke, kan? Lembar studi dokumentasi. Ini lembar wawancara sudah, lembarnya ya. Lembar itu yang bakal ditanyain. Kalau untuk dokumentasi nih, nah, eh, ini adalah lembar wawancara nih. Untuk siapa aja? Nih, buat wawancara itu untuk guru cuma 5. Gitu. Sedikit nggak banyak-banyak. Untuk siswa kasih 5. Gitu. Catatan wawancara apa? Ringkasannya apa? Anggapannya gimana? Berdasarkan jawaban Anda di atas, buatkan lembar studi dokumentasi. Nah, kalau studi dokumentasi, seperti ini cara bikinnya. Tuh, dia punya identitas, jenis dokumennya apa, modul, punya nggak modulnya, ada nggak videonya, ada nggak laporannya, ada nggak RPP-nya, ada nggak catatan evaluasi guru dan lain-lain. Untuk mendeteksi kesiapan mengajar guru sebelum kita ditampilkan cara mengajar mereka. Lalu ada sumber dokumen. Apa saja nih, nama institusi, namanya apa, gurunya siapa yang ngelolanya, tanggal pengumpulnya kapan. Periode yang dicakup dalam dokumen. Nah ini. Kalau dokumen lebih mudah lagi, tinggal cek-cek saja. Apakah media digital memuat materi sesuai dengan kurikulum PA yang berlaku? Dilihat dari apa? Dokumen apa ini? Yang dibuat adalah dokumen buku guru. Ya.
yang isinya adalah FP, kemudian materi, rencana-rencana belajar guru selama 1 semester atau 1 tahun ke depan. Ini pertanyaannya, kejelasan penyajian materi. Apakah materi dalam media digital disajikan secara jelas dan mudah dipahami? Jawabannya iya atau tidak. Terus, oke, ditulis ya. Hasil dokumentasi kayak gimana? Deskripsi singkat media digitalnya kayak gimana? Kesesuaiannya kayak gimana? Catatan pentingnya seperti apa? Catatan peneliti, dokumen ini digunakan untuk keperluan penelitian. Data yang digunakan dan dijaga kerahasiaannya. Terima kasih. Ini sudah siap apanya? Lembar-lembarnya. Karena ini yang menjadi apa? Menjadi dasar dari kita ke lapangan. Tuh, ini sudah nih, ya. Ceritanya sudah. Sudah apa? Sudah menyusun kuesioner pertanyaan untuk studi penuh. Tuh, selesai. Sebetulnya yang jadi repot itu prom-prom yang begininya nih, ya. Oke, kembangkan pengumpulan data di bawah ini, ya, siap. Oke. Kalau sudah menyusun instrumen apa? Melakukan pengumpulan data, ya berarti kamu ke lapangan, nyari, dan seterusnya. Berdasarkan apa? Ini, lembar-lembar ini nih. Persepsi siswa, berarti ke siapa? Ke siswa dong. Gitu. Tapi ini baru kisi-kisi. Yang menjadi alatnya ini kuesioner penelitian. Oh, kuesioner penelitian jawabannya sangat tidak setuju, netral, setuju, sangat setuju. Tuh, di sini. Ini pertanyaan kuesioner. Tuh, ini untuk wawancara. Oh, wawancara. Wawancaranya ini. Tuliskan. Untuk guru pertanyaannya hanya 5. Dah. Nah, nanti siswa juga tulis ada berapa. Nah, boleh nggak ini dikembangkan? Boleh, tidak masalah. Lembar studi dokumentasi, tuh. Oke, ya tidak saja. Tuh. Nah, kalau sudah ini, ke lapangan, cari datanya, kumpulkan foto-foto, jangan lupa. Nanti, kalau sudah beres, mau bikin ini. Apa? Ya laporannya. Tah, kudu ayah iya, tah. Tuh. Jangan lupa, di sini harus ada referensi yang ditulis. Namun teh mah bingung kene kudu kumaha. Ieu we tah. Set, kopikeun ya. Ieu carana ieu. Kopikeun sampai ka dieu. Eh, atau dari sini, atau dari belakang. Dari belakang. Kopikeun ka dieu dah. Gitu tah. Nah, terus judulnya apa tadi? Pengaruh. Set, tapi nanti harus pakai nama tempat. Mohon bantu buat apa? Latar belakang penelitian. Penting gitu ya. Pengaruh. Nah, terus di sini bla bla bla. Anda harus menguraikan alasan memilih topik, relevansi dengan bidang PI, dan masalah yang ingin diselidiki. Nanti tema ya. Ada citasinya dalam Cicago manual ya. Cicago manual itu kutipan. Kita tidak dulu kutipan buatnya yang gampang dulu dalam bentuk apa style. Sumber, sumber, sumber yang kredibel dan bereputasi. Coba kita lihat. Apa kira-kira jawaban? Ini baru untuk kelas PAI dulu ya. Nanti setelah ini kita tes. Nah, Apa yang akan dia tulis? Tuh.
Nah, dia nulis naon? Nulis latar belakang. Tuh mesti bantuan seetik. Nah, kenapa seetik? Kalau bala bating. Ya, tuh ini tuh, referensinya ini. Kita belum diedarkan, dia nulis dalam diedarkan nulis lebih asik ya. Tapi paling tidak kamu sudah punya gambarannya. Tinggal dikembangkan ini. Ini kembangkan. Bagaimana cara mengembangkannya gini nih. Caranya ya. Nih, perhatikan baik-baik. Don't blink. Don't ngicep. Ceritanya kita mau bikin laporan bab 1. Nih, kan sampai dengan lampiran ya. Nah, ini ceritanya mau nulis. Nulis. Cuma pastikan sebelum nulis kamu biasakan untuk menggunakan navigation pen. Oh, di sini belum ada. Kenapa? Karena navigation pen-nya belum diaktifkan. Sekarang aktifkan navigation pen-nya. Dengan cara apa? Kamu masuk ke sini, masuk ke home, ya, di home, ini home. Kamu pakai heading 1. Bukan warnanya jadi beda. Kenapa beda? Karena perlu diedit. Maka klik kanan, modify, lalu masukkan ke modify style, itu hukum, ini warnanya jadi hitam, nah warnanya jadi akan 12, ini pakai times dengan 12, lalu ini hitam karena dia di tengah apa di kepala bab ya, pendahulu. Oke, tuh kamu bisa lihat di sini nih, bab 1 pendahuluan, ya kan? Sekarang kita akan coba pakai setiap yang pendahulu, yang bab, kalau bab pakai heading 1 tuh, ya, otomatis kayak pertanyaan pasti, tenang aja, nanti kita jawab. Bab 5 simpulan, oke. Daftar pustaka juga, ya. Heading 1. Lampiran, ya. Heading 2. Oh, Anda lihat sebagian kanannya udah. Tuh, jadi nanti teh lamun halamannya kan karek hijinya. Mau hiji mah ya sudah aja segini. Tapi kalau halamannya sudah berpuluh-puluh, emang kamu mau scroll terus? Kan enggak. Tinggal ini. Nah, tapi kan iya kunaon pendahuluan kan biasanya dihandap dari luhur kumaha carana urang kehandapkeun. Jangan sekali-kali di enter karena kalau di enter langsung nanti bakal ke sebelah kanannya nih sebelah kirinya bakal berubah. Coba lihat nih. Bab 1 pendahuluan pas kursornya kita simpan di pendahuluan terus di enter. Nah, ini jadi ke bawah kan? Tuh, ini di sini ke bawah. Nah, ini harusnya balik lagi. Ini adalah shift enter. Dan itu dulu simpan kursornya di mana di P contohnya, kemudian shift enter. Nah, ke bawah, tapi ketika di navigation pen-nya tidak berubah, tetap segini. Enak kan? Yang ini juga bab 2. Ini simpan di M, kemudian shift enter. Lalu bab 3, ini shift enter. Wah, lihat ininya tidak berubah sama sekali. Kemudian ini juga sama, lalu ini juga sama. Tuh, sudah. Tinggal tadi tulis latar belakang kan kita. Dia menguraikan alasan hapus ya. Ini kan tadinya A ya. Ini pakai heading 2. Karena dengan heading 2 kita tuh, tuh heading 2. Kalian lihat tulisannya ke pinggir kan langsung. Heading 2 itu masih belum diedit. Dimodify dulu deh, dimodifikasi, modifikasi. Kemudian di sini pakai hitam, lalu di sini warnanya ukurannya 12, kalibri warna kalibri apa? Tuh. Udah. Oke. Bold juga sama di bold. Tuh, udah beda. Ini belum pakai A ya. A-nya manual aja. Tuh. Ini juga pakai heading 2. Tuh. B. Pertanyaan penelitian yang dianggap dalam studi pendahuluan. Oke, nanti kita akan bahas satu persatu ya. Kita nulis dulu ini. Gitu. Cek. Tuh. Ada bergeser. Kalau sudah bergeser gini, Anda tarik lagi ini ke sini. Caranya adalah Shift Control M. Tuh. Tuh. Tadi kan latar belakang kita sudah tulis tuh. Kita tulisnya di sini sebagai gambaran awal.
klik ini masukin. Terus, tapi ini belum pakai referensi-referensi ya. Set, masuk ke sini. Oh, ngambilnya dari jurnal. Kata. Set, oke. Tuh, ini sudah bikin apa? Dasar awal. Tinggal nanti menyesuaikan dengan lokasi penelitian. Tinggal ditambahkan saja. Sini, bawah. Ya. Oke, perumusan masalah pertanyaan penelitian yang diangkat dalam studi pendahuluan. Kita copy ini, kemudian detail, masukkan ini, sini. Bantu saya buatkan pertanyaan penelitian yang diangkat dalam bentuk studi pendahuluan. Nah, apa pertanyaannya kira-kira? Tuh, berikut adalah contoh pertanyaan penelitian yang dapat diangkat dalam studi pendahuluan tentang tulis judulnya tadi, apa? Pengaruh penggunaan media digital dalam pemahaman siswa dalam mata pelajaran pertanyaan penelitiannya. Wih, banyak banget. Nah, jangan pilih semua. Pilih aja salah satu, salah dua, salah tiga. Kalau kuantitatif pasti jadi tiga, ya. Eh, Tapi kalau kualitatif bisa empat, bisa lima juga. Seperti bagaimana tingkat penggunaan media digital dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di sekolah. Nah, itu kan bertanya apa nih? Pertanyaan penelitian nih, ya. Pertanyaan penelitian. Sejauh mana minimum kasir? Bagaimana penggunaan apa hamilan jenis penggunaan? Oke. Boleh, Pak. Keenam-enamnya jadi rumusan masalah? Boleh. Tapi kalau skripsi terlalu banyak, ya. Banyak terlalu banyak. Tapi kalau Anda mau tinggal buat aja gitu. Jika saya ingin meringkas agar tidak terlalu banyak saja pertanyaan penelitian. Ya pasti nulis lagi. Jika ingin meringkas pertanyaan penelitian agar lebih fokus pada tiga pertanyaan utama secara nah, ini pertanyaan berarti ya di copy masukin tadi masalah lain. Control V. Nah, kan ini sudah apa? Sudah jawaban ini. Kan? Terus kita perbaiki. Yang penting punya gambaran dulu. Tujuan studi pendahuluan, penjelasan apa yang ingin dicapai. Biasanya adalah rumusan dari rumusan kalimat positif dari rumusan masalah. Tujuan studi pendahuluan. Seperti lagi sini, mohon bantu saya untuk bantu saya untuk menyusun narasi untuk menyusun narasi pendahuluan sorry, narasi tujuan tujuan studi awal. Coba bantu saya untuk menyusun narasi tujuan studi tujuan penelitian berdasarkan waktu cek apa yang akan muncul. Berikutnya adalah contoh narasi tujuan penelitian. Tujuannya ini. Tapi ini empat ya, tadi tiga. Eh, ini oke.
Tujuan. Oke, itulah ini. Jadi kalau dengan menggunakan teknologi, paling tidak pekerjaan kamu tidak berlama-lama. Tuh, maksud? Gitu. Terus ini aja. Tuh, ini juga bagus nih penjelasan ini. Oke, masukin ke set. Oh, ini coret, ini di copy. Wing, R. Nah, nanti subjek dan lain tulis sendiri. Ini nggak usah kopas pakai ChatGPT, bisa apa lu. Teknik pengumpulan data yang digunakan. Ini nih. Oke, jadi dia. Hmm, Oke, sekarang ini. Eh, mohon berikan, mohon berikan narasi. Mohon tulis narasi tentang apa dan teknik pengumpulan data. Buatkan narasi tentang jenis data yang dikumpulkan dan data yang digunakan dalam penelitian. Kita belum tentukan tempatnya dulu ya. Nanti itu bisa belakang. Tuh, tujuan, data yang dikumpulkan dan alat yang digunakan. Tuh, isi bahan. Oh, oke. Oke. Hmm, mantap ya. Tuh, data yang dikumpulkan adalah observasi. Tuh, gituan segala tuh. Ah, udah ini kopi aja nih. Hmm. Nanti dalam penelitian, Bapak Ibu harus menyesuaikan dengan ini. Tuh. Oh, pengumpulan data sudah selesai. Nanti dirapikan terakhir. Ya. Ini lokasi gampang lah, ke mikro itu ada beda tiap. Ini pengumpulan data itu bagian B. Tuh. Ini, ini, cara studi implementasi. Oke. Nah, ini langkah-langkah mah, nu tadi teh di awal. Ingat nggak? Nih,
Contoh langkah awal. Ini aja di copy itu. Tuh, kita masukkan ke sini. Langkah, skip dulu. Nah, ini kan saya dirapi-rapi. Ini dirapi-rapi. Tuh, kamu sendiri sudah langsung bisa prakteknya. Tuh, ini dirapikan nanti. Menentukan sumber subjeknya mana, di mana. Tuh, kan belum jelas kan di sini. Tuh. Nah, bab 3, hasil observasi dan wawancara. Nah, kalau ini, apa yang kamu dapatkan dari wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, kamu harus cantumkan di sini. Apa pertamanya adalah apa? Hasil observasi dan B-nya ini awal. Hasil observasi atau wawancara. Itu kan tidak hanya wawancara observasi ya, masuk juga studi dokumentasi. Hasilnya apa? Berarti pastikan nanti kamu ketika menulis observasi dulu. Yang kedua wawancara gimana? Ini studi dokumentasi. Nah hasilnya gimana? Observasi. Jadi dinarasikan tuh dengan menggunakan apa? Instrumennya itu dijelaskan. Di sini, terus sama juga ini, juga sama. Tulis. Tuh, lihat. Ini analisis awalnya. Nah, analisis awal mau bisa lah, mau datanya nggak ada. Gitu. Jadi kedua akhirnya datanya. Tuh, nomor 4 refleksi. Nah, ini maksudnya refleksi tadi. Sama yang sedikit. Dia dikopikan, jadikan seal. Tapi harus hati-hati. Jangan sampai kopasnya ketahuan. Harus dicek similarity dulu. Ya. Tuh, Desta. Nah, ini teh bikin rencana untuk melakukan studi pendahuluan. Tuh. Sudah selesai. Ini baru yang PAI. Sekarang kita HES, masuk HES. Bentar. Mahasiswa PAI, ini mahasiswa ekonomi syariah. Ya, kita contohkan eh, apa? Nih. Mau milih yang mana nih? Implementasi prinsip syariah dalam transaksi digital, peran bank permata, penerapan akad murokobah dalam pembiayaan properti oleh bank, kesadaran terhadap konsep riba dalam transaksi keuangan. Efektivitas mediasi syariah dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Komparasi antara wakaf tunai dan investasi. Kira-kira Anda mau pilih mana? Sok, speak up. Nomor berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kang, Ya, nomor berapa? Halo? Mau berapa? Sengketa, Kang. Sengketa itu mana teh? Iya ya. boleh Kang, Efektivitas nomor 5 ya. Kang, 5. Efektivitas media syariah. Oke. Dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Meneliti peran mediasi syariah sebagai solusi alternatif dalam menyelesaikan konflik ekonomi berbasis syariah. Nanti kamu harus menetapkan lokasinya di mana. Itu penting ya dari awal menetapkan itu. Efektivitas. Oke, kita masukkan ke sini. Jika saya memilih tema hukum ekonomi syariah,
nomor 5, yaitu kita tutupan tentang peran masyarakat sebagai mau di mana kira-kira nih? Di di Pegadaian apa di bank apa di mana? Di Bank Syariah Indonesia. Oh, Abang Sukabumi. Ini pesawat ya? Abang Sukabumi. Nah, fokus bagaimana? Iya, fokus bagaimana media. Fokus bagaimana fokus meneliti pada bagaimana peran dan kira-kira apa yang harus saya lakukan untuk melakukan sebenarnya dengan tema tersebut. Nah, kita lihat sini. Ini langkah-langkahnya. Merumuskan masalah penelitiannya apa, merumuskan kajian literatur terkaitnya apa, merumuskan penyusunan instrumen penelitian, menentukan subjek penelitian, menyusun instrumen penelitian, melakukan pengumpulan data, menganalisis data. Ini udah selesai nih, tadi dibuatkan. Mau diganti. Hmm. Ini sama ya, tentang tes sekarang tentang tes. Ini akan kita pakai nanti pada saat menyusun seluruhnya. Jadi di copy paste lagi nanti bagian ABCD planning supaya nanti nulisnya sekaligus otomatis di situ. Oke. Oke. Nah, ini kan baru ini nih. Tadi teh saya temanya ya. Ini bagian udah. Oke, ini sudah. Nah, mohon kembangkan atau ngumpul data di bawah ini menjadi kisi-kisi penelitian. Tadi teh sudah ada belum? Ini nih, kuesioner. Ini copy nih. Itu tadi. Ingat. Mohon kembangkan alat pengumpul data di bawah ini menjadi kisi-kisi penelitian. Kuesioner untuk mengukur persepsi. Nah, wawancara untuk mengetahui observasi untuk mengetahui wawancara untuk mengetahui nomor 3 observasi pembelajaran. Oke, dalam pembelajaran. Oh, ini dihapus. Sip. Oke, tuh, beres. Diklik itu, dikembangkan. Kalau yang ini nanti untuk hash, tinggal kopas aja nih. Langkah-langkah penelitiannya. Set, ini kan yang dipakai. Kita lihat ini yang kisi-kisi penelitian. Tuh. Nah, ini tuh. Tuh. Jadi penelitian korelasional. Kebanyakan kasus kesalahannya adalah ketika mahasiswa tidak bikin kisi-kisi, langsung bikin soal. Itu persoalannya salah. Ya, betul ya. Nah, itu. Mereka yang berikan penilaian. Wawancara, pengalaman guru dan siswa dalam menggunakan media digital. Kalau digital ya, kita
Kita kan tadinya mau pakai yang loh, hilang. Oh, biru bos. Mesti yang ini nih. Yang, yang jadi ekonomi syariah. Ah ya. Oh, belum diklik. Sorry, sorry, sorry. Ini, ini mau kembangkan metode ini jadi kok hilang? Oh ini, oh ini konsep mengatur literatur terkait observasi. Nah ini nih, oh wawancaranya udah disebutin malah. Amati udah proses. Hmm. Observasi. Kembangkan pengumpulan data berupa observasi. Oh, ini. Ah, ini. Tuh, observasinya ini. Penelitian observasi pada proses mediasi syariah. Saya belum bikin lembar. Yang paling penting lembar ini mah konsep. Oke, sudah. Sekarang mohon buatkan lembar observasi. Apa yang terjadi dengan syariah? Mohon buatkan lembar observasi untuk tema mediasi syariah. Oh. Ini lembar observasi ini yang disusun, yang diurus, di copy per orang satu. Ya. Nah, ini apa yang ditemukan dalam observasi tulis. Apa catatan tambahannya tulis. Makanya ginian peneliti wajib tulis. Catatan khusus observasi itu selalu ada bukti yang ditinggalkan dalam objek yang dibentak. Oke, ini baru apa? Baru lembar observasi. Sekarang kita buat lembar wawancara. Mohon buatkan lembar wawancara untuk tema mediasi sering. Dia akan buatkan sehebat mungkin menurut dia. Nah, lembar wawancara. Proses mediasi, bagaimana langkah-langkah yang akan dilakukan tuh?
Terus ini panduan wawancara untuk pihak yang bersengketa nasabah atau bank. Tuh. Uh. Ini pertanyaan sudah ada. Ini aja dipakai jangan kemana-mana. Tuh. Catatan pewawancara ringkasan tanggapannya gimana observasi non verbalnya seperti apa. Ini baru lembar wawancara. Sekarang kita studi dokumentasi. Buatkan tuh set tuh cara ini diisi nih panduan wawancara untuk mediator siapa mediatornya is ini pertanyaan-pertanyaan untuk mediator lalu di sini ada tuh masih nulis nih. Beres. Ini silahkan dikopas saja catatan wawancara ini tulis tangan ya ini dikopas makanya tuh S L tadi observasi wawancara sudah kemudian observasi sudah setelah studi dokumentasi belum. Nah, mau lembar wawancara studi dokumentasi untuk tema mediasi syariah. Apa yang akan dia tulis? Tuh, ya. Ah, tuh. Lembar wawancara sudah, observasinya sudah. Sorry. Ini bersengketa panjang ya. Catatan pewawancaranya ditulis. Studi dokumentasi ini formatnya, daftar checklistnya. Ini ringkasan catatannya. Studi dokumentasi. Ini. Kalau sudah, dibuatkanlah ini apa? Laporan. Laporannya sudah kita. Tinggal dikembangkan saja. Foto-fotonya jangan lupa disiapkan nah usia. Gitu, para mitra. Oke, panjang lebar bercerita tentang studi pendahuluan dari mulai A sampai Z. Memang tidak mudah, tapi bisa dipelajari. Penting mau belajar. Ya, jangan sampai tidak belajar sama sekali. Nanti sama Wakang Aina malam dikirimkan format yang tadi ditampilkan, kemudian link juga ini juga ditampilkan di apa? Juga akan diberikan. Termasuk link chat GPT-nya juga boleh dibagikan nanti. Jadi kalian nanti silakan kembangkan dan jangan lupa nih, siapkan yang namanya referensi-referensi yang memungkinkan bisa digunakan. Jangan gunakan referensi dari ChatGPT karena biasanya ChatGPT suka memberikan hoax, ya, hoax. Gitu. Eh, Terima kasih sudah ikut kegiatan hari ini. Mohon maaf kemarin hari kelas Senin ya tidak bisa masuk. Mungkin termasuk Senin depan juga kemungkinan besar tidak bisa masuk lagi karena Senin depan itu kebetulan di UIN Bandung di tempat akan ngajar itu hari pertama akreditasi program MPI. Makanya kalau boleh ya eh, Sarah atau Fauzia atau siapa Irtifa kalau mau hari apa yang kira-kira bisa dipakai kan minggu depan masih kuliah ya tanggal kalau Senin nggak bisa sama Selasa bisa nggak hari Rabu atau hari Kamis untuk penandatanganan berkas-berkas ini apa tugas-tugas yang belum selesai. Jadi nanti diparaf dan ditandatangannya di hari mungkin di hari Rabu atau hari Kamis. Jadi kamu silakan di hari Seninnya karena akan tidak masuk
silakan manfaatkan untuk penulisan yang belum selesai dan nanti akan ditandatangan dan diparaf itu di eh, hari apa di hari Rebonya. Oke, kemungkinan akan hari Rabu datang ke apa ke kantor atau ke kampus. Nanti silakan bawa yang belum dijilid, ya, yang belum dijilid. Terus nanti ini ada berkas yang harus kalian eh, ikuti terkait dengan ini nih. Screen-nya kita buka dulu. Oke. Ada nanti juga sekalian di grup akan dikirimkan ini checklist metodologi penelitian. Nah, ini tanggung jawabnya PJ dan Kosma ya. Kosmanya tolong bantu, bantu nanti. Nih, jadi nanti pada saat kamu dina berkas anu dibundel teh ya, kamu harus menyiapkan ini checklist umum. Sampai ini cukup banyak ya, ada 8. Pertama pasti harus bikin apa? Bikin cover ya, cover yang bagus. Eh, Nanti warnanya warna hijau lah gitu ya. Dibundel semua. Apa saja yang harus ada dalam tugas-tugas salila kuliah jeung akang semester ayeuna teh non wae sih? Iya. Ieu checklist umum ya, berarti keseluruhan, keseluruhan. Ieu nu kudu aya bukti fisikna dina lembar itu. Satu, tugas buku Suarsini Arikunto, prosedur penelitian. Aya teu? Mun aya, checklist aya. Tapi nanti ini belum detailkan lah, detail per babnya nanti di bawah. Kemudian yang kedua, tugas buku A. Muri Yusuf, metodologi penelitian. Ada atau tidak? Tidak ada, klik tidak ada. Nanti di sini validatornya PJ dan PJ atau SMA ya, KM. Kemudian artikel bahan diskusi kelompok satu. Ini kalau kebetulan kamu kebagian kelompok satu, berarti artikelnya ayah ente. Tuh ada, checklist ada. Lalu di print out. Contoh, kan saya kan tiluan, kumaha ya tiap orang ngeprint, itu maksudnya. Kemudian PPT-nya, ya PPT-nya ada tuh, namun ayah print out atau print out itu bukti bahwa PPT-nya itu ada. Kemudian yang ketiga itu BAP. BAP itu berita acara perkuliahan. Setiap kali tampil kuliah. Ayah ente, ini saya kan dulu pernah ngumpulkan kepada Kosma ataupun kepada PJ. Tapi itu bentuknya eh, apa maksudnya fisik. Nah, termasuk apa? Bukan fisik, filenya. Nah, sekarang mau fisiknya untuk masing-masing. Kemudian hasil pretest dan posttest mahasiswa yang bersangkutan. Nanti di bawah ada contoh. Ada nggak? Kemudian hasil pencarian masalah penelitian yang 5 sampai 10 buah. Lamun nggak ada, buat aja ya. Ya, buat aja. Yang keenam, tabel anotasi 10 skripsi dan 10 artikel yang terkait tema pilihan riset mahasiswa 10 tahun terakhir. Ini juga tabel anotasi ya, jangan salah, yang sudah pernah dikasih lihat. Kemudian, 7, hasil pencarian gap dan novel secara digital. Ini kamu gunakan yang namanya Force Viewer, terus menggunakan Research Rabbit, dan Open Knowledge Maps. .com. Ini Open Knowledge Maps. Kalau kamu mau cek ini. openknowledgemaps.org. Ini di print out juga. Artinya tema-tema yang menjadi penelitian kamu. Jadi kudu ayah bukti jejak digital bahwa kamu sudah mencarinya. Output studi pendahuluan. Kalau misalkan, kan tadi kan di tanah pakai ChatGPT gimana-gimana. Itu hanya contoh saja.
Kalau ternyata kamu bisa mendapatkannya dengan cara gap dan novelty secara digital itu lebih bagus. Namun yang belajar ini cuma cara ini nih, kamu tinggal buka YouTube nih. Kalau ini AI untuk ini ya Open Knowledge Maps ya. Tapi kalau untuk mendapatkan teori ini caranya gini, YouTube buka, kemudian tulis di toolbar Google-nya begini, pencarian gap dan novelty secara digital. Oke, kita klik ini. Tuh, bisa menggunakan, artinya kamu pakai pertama ini Open Knowledge Map satu, yang kedua kamu gunakan, tuh di sini ada 3 tips temukan research gaps ya. Dengan AI ada nih. Jadi di dia teh kudu aya novelty teh post viewer, publish or perish, research rabbit dan knowledge tuh. Ini teh buktinya harus ada nih, pencarian digital. Paling tidak kamu pernah melakukan pencarian secara digital, itu penting. Ya. Kemudian ini ada yang namanya output studi pendahuluan. Dari mulai, nah pendahuluan itu kan ada isi materi. Pokoknya nanti dilengkapi dengan ini nih. Nah, ini nih. Bang. Si pendahuluan itu kan ada ini nih. Ada bab 1 pendahuluan, ada terus studi pendahuluan, dan ada bab 2 metode studi pendahuluan, ada bab 3 hasil dan pembahasan, bab 4 refleksi dan rekomendasi. Di sini sudah ada keterangannya nih, tinggal di dalamnya aja. Nah, tuh. Ini mah penjelasannya ya. Nanti ditulis ini. Simpulan ini sumber data lampir. Ini pastikan ada, sesuaikan dengan ini. Pendahuluan ada, isi pendahuluan berarti dari bab 1 sampai bab 5 ada di sini. Bab 1 sampai bab 5. Lampiran studi pendahuluan, instrumen dan lembar wawancara, hasil wawancaranya, kemudian instrumen dan lembar observasi, lalu ada hasil observasinya, lalu ada instrumen dan lembar studi dokumentasi, kemudian ada hasil studi dokumentasi, kemudian eh, studi pendahuluan ada foto kegiatan studi pendahuluan dan objek di lokasi studi pendahuluan. Ini kudu aya fotona ya. Terus. Nah, lalu kamu kan harus membuat apa? Untuk UAS ya. UASnya adalah menyusun proposal skripsi. Nah, proposal skripsi teh kamu harus mengikuti pola yang ada dalam kampus di STAI Almasturia. Apa saja? Ini nih. Kalau yang kualitatif, ini nih, ini urutannya ini. Nah ini kalau kualitatif, orang dikopikan ya semua. Set, sampai ke sini. Ini. Nah, ini nih. Judul, latar belakang, fokus dan subfokus penelitian, rumusan masalah. Jadi sebenarnya kalau untuk penulisan ini, di sini nih, di sini, ini sangat tergantung kepada siapa? Kepada masing-masing orangnya. Kuantitatif atau kualitatif, karena berbeda. Hmm. Oke, ini yang kualitatif. Judul, latar belakang, fokus dan subfokus, rumusan masalah, kegunaan hasil. Nah, itu tadi tulis dia ya. Lengkap deh. Proposal. A-nya. Pasti di sini kan ada cover nih. Cover. Cover pasti ada jujulan dong. Tuh ya.
Kemudian A, latar belakang. Latar belakang masalah. Kemudian B. Nanti sesuaikan kalau kuanti, kuanti, kuali, kuali ya. Ini kualitatif. Latar belakang, lalu fokus dan subfokus penelitian. Ini untuk bagian selanjutnya. Ini. Kayaknya ini kalau bisa di copy paste lama terus ini. Rumusan masalah. Rumusan masalah. Masalah. Lalu kegunaan hasil penelitian. Kegunaan hasil penelitian. Lama ya, lumayan ya. Eh, Rumusan hasil penelitian. Kita bisa berjelasan lagi nanti. Ruang lingkup dan batasan ya di bagian F. Kerangka teoritis kegunaan berarti ya. Yang F di sini kerangka teoritis hasil penelitian yang relevan. Hasil penelitian yang relevan. Ini kualitatif dulu ya. Tujuan penelitian, malah tujuan di bawah. Dengan H di bagian D. Tujuan tempat dan waktu penelitian. Tujuan yang 4 dan waktu penelitian. Di bagi dua aja. Oke. Tujuan penelitian. Tempat dan waktu. Itu sini populasi dan sampel. Metode dan metode
dan rancangan juga. Kemudian satu prosedur dan analisis teknik dan prosedur analisis data. Kemudian ini hapus. Kemudian tuh ini. Oh, kemudian ini kalau sudah ini kualitatif ya. Kalau kuantitatif nanti menyesuaikan. Kemudian di bagian 10 ini ada kehadiran aktivitas dan partisipasi. Lalu ke-11-nya biodata mahasiswa, foto diri dan lain-lain. Jelas. Nah, ini untuk daftar checklist buku yang Suharsini, nama siapa, NIM-nya berapa, kelas semester, prodinya apa, nomor babnya satu, judulnya apa, lengkap. Ini ada 3 kategori. Ada lengkap, ada tidak lengkap, dan tidak ada. Ya, ayah nama dengan tak lengkap, ayah kriteria gitu. Gitu. Kalau ada lengkap satu, kalau misalkan ada tidak lengkap 0,5, kalau tidak ada 0. Tuh. Ini kita dihitung nanti per ini per kelengkapan. Karena nanti ada bab yang dikerjakan mahasiswa totalnya seberapa dari 15 tuh. Itu di validator nih sama siapa validatornya? Kosma dengan PJ. Lalu ada checklist buku tugas Muri Yusuf. Ini juga sama. Untuk misalkan bab satu ada atau lengkap, validasi siapa. Kalau misalkan belum di tanda tanganku akan berarti dia belum bisa divalidasi. Jadi harus divalidasi setelah di tanda tangan. Ya. Totalnya ada 18 untuk bukunya Muri Yusuf. Lalu di sini dalam lampiran ketiga hasil pretest dan post-test. Nah, setiap mahasiswa wajib melakukan rekap terhadap hasil pretest dan post-test dia. Nanti kalau misalkan kosong gimana Kang? Jangan diisi, lewat berarti tidak hadir. Dan si validator yaitu Kosma ataupun juga PJ jangan sekali-kali mau pak gulipat apa ya bohong-bohongan lah, jangan ya. Ini tanggal berapa, tugasnya, judulnya apa, kelompoknya. Kalau misalkan kan saya bagian kelompok satu berarti saya kosong, ya. Anda di sini kosong. Tulisannya di validatornya di sini menjadi presenter kelompok satu kan ketahuan itu ya. Lalu di sini ada hasil pencarian masalah penelitian. Nah, ini lampirannya ini contohnya. Setelah melakukan kajian terhadap buku-buku artikel ilmiah dan saat ini saya mengajukan beberapa masalah penelitian yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Tulis ya. Kemudian lampiran 5 kehadiran aktivitas dan partisipasi ini tolong dibantu oleh PJ ya, merekap ini. Tanggal berapa, pertemuan keberapa, offline atau online. Kayak sekarang nih tolong dideteksi yang hadirnya siapa, yang nggak hadirnya siapa tolong. Jangan melihat pengakuan, jangan. Kalau misalkan kegiatan kita itu offline, maka kalau dia hadir berarti angka 1. Kalau dia presenter, 0. Nah, kalau misalkan dia bertanya, nah kan coba dilihat di dalam BAP-nya, dia bertanya nggak pada pertemuan pertama, kedua, dan seterusnya. Tuh lihat. Ini nanti itu ada penilaiannya. Tuh. Angka 1 jika hadir dan 0 jika absen. Isi angka 1 di pertemuan berapa Anda menjadi presenter. Berarti Anda presenter kan? Di sini berarti. Kalau misalkan presenternya baru di pertemuan keempat, berarti sini. Kalau bertanya pasti enggak, tapi menanggapi ya, pastilah. Satu. Kalau jadi apa presenter. Kalau nggak jadi presenter gimana? Kayak gini nih.
Offline dia hadir, presenter enggak, bertanya enggak, cuma dia menanggapi, tulis angka 1. Jadi bertanya itu ada poinnya. Ya. Sampai dengan pertemuan ke-16. Kamu tulisnya sampai dengan pertemuan ke-15 dan ke-16 mah kosongin nggak apa-apa. Tapi ke-16 checklist satu aja karena pasti ngumpul ke tugas. Ya. Terus lampiran 6 susunan proposal. Ini nanti susunan proposalnya kita perbaiki ya. Kita perbaiki. Jangan sampai susunan proposalnya keliru. Ini kita perbaiki. Terus di sini ada, nah ini untuk apa ya sebutnya, proposal penelitian skripsi, ajuan judulnya apa? Tuh, ini ajuan. Ini perbaiki nanti, diperbaiki. Ya, nanti diperbaiki. Sesuaikan dengan buku panduan yang dikeluarkan oleh Almas. Yang kemarin sudah pernah dikirim file. Jadi kesimpulannya, semua rekapan daftar ini akan menjadi daftar nilai. Oke, ini akan dibagikan setelah ini. Nanti kok akan dirapikan lah. Malam ini langsung dikirim. Silakan nanti dibuka, dijadikan pedoman, di print out, dan dijilid. Semuanya dijilid. Termasuk pekerjaan UTS UAS. Di sini belum ada ya UTS UAS ya? Oh iya, itu kan nggak ada. Di sini nih. Hasil UTS. Kalau UTS kemarin kan kamu mem-PDF-kan dan dikirim ya. Tapi kan fisiknya ayah. Tahu lah sampai hilang itu. Jadi prinsipnya semua yang kamu kerjakan itu dijadikan di bundle dan dirapih sebagai bukti kamu pernah berkuliah di mata kuliah. Jadi tadi disebutnya portofolio antologi perkuliahan. 11, 12. Oke, Kartos tuh ya. Kalau tuh Kartos boleh nanya. Dibuka forum pertanyaan. Raise hand dulu sebelum bertanya. Oke, kamu dijadwalkan mata kuliah Akang tanggal berapa? 23 ya? Di Selasa. Eh, hari Senin tuh tanggal 23. Sok dicatat baik-baik ayeuna mah. Ayeuna tanggal seberapa? Tanggal 11 ya, tanggal 11 nih. Kamu nanti ketemu Akang tanggal 18 untuk tanda tangan para judul, para apa? Para tugas yang Muri Yusuf. Sok di Cirian tanggal seberapa? Tanggal 18. 18 hari Bu. Rebo ya, Rebo. Nah, kalau misalkan, ini kalau misalkan ternyata akan kan kebetulan hari Sabtu ayah ke kampus. Rencana tanggal 14 sekarang mau ke kampus nih, tanggal 14 hari Selasa. Kalau misalkan kamu mau, boleh. Berarti tanggal 18 nah dialihkan ke tanggal 14. Ke kampusnya bareng biar akan bolak-balik gitu maksudnya. Jadi tanggal 14 lah hari Sabtu ya, ke kampus hari Sabtu tanggal 14 jam berapa, eh, setelah setelah beres asar jam tiluan lah, jam tiluan. Karena kan jam setengah 4, jam 4 terus berangkat lagi. Gitu. Tanggal 14, sok dicatat bisa lupa. Akan teh ngajar jam 1 sampai pukul setengah 3 atau jam 3. Nah, ayah kosong sebelum asar itu bisa kita tanda tangan berkas. Ya, kan para kumpul, itu ribuh lah. Gitu. Nah, terus nanti tanggal 18 itu kalau kalian kan apa pengumpulan UAS UAS nama kan tanggal 23 ya, tanggal 23. Jadi kalau di tanggal 23 mah itu berkasnya sudah dibedel rapih, sudah semua. Sudah rapi semua. Jadi tanggal 23 mah nyerahkan semua hasil. Nah, terus kalau misalkan kan saya kan hari ini harus membuat apa?
apa tadi nih? Studi pendahuluan, ya. Terus nanti bikin proposal juga, ya. Kapan mengerjakannya? Mengerjakannya dari mulai hari ini. Sebenarnya dikamari sih, tapi nggak apa-apa lah. Kemarin kan harusnya berkas dulu pengerjaan yang belum eh, ya bab 15, bab 13 terakhirnya kan rata-rata can bareres ya. Jadi tanggal besok tanggal 12 nih bisa kamu datang ke sekolah untuk buat pertanyaan. Jadi kalau misalkan hari ini nggak keburu untuk bikin pertanyaannya, berarti besok. Janjian kamu ke sekolah tanggal 13 hari Jumat atau kalau enggak hari Sabtu. Kan ke sekolah itu kursa kali ya. Yang penting kamu dapat datanya. Nah, kerjakan bisa dari mulai eh, Minggu, Senin, Selasa dikerjakan. 2 hari juga kalau dikerjakan selesai, bahkan 1 hari juga selesai. Nah, terus proposalnya kumaha Kang? Kalau proposal, nanti akan bikin lagi video khusus tentang bagaimana cara membuat proposal. Mungkin setelah hari ini, besok lah, akan dibuatkan videonya tentang bagaimana teknis menyusun proposal untuk versi di Alma Studio. Proposal skripsi. Kebanyakan mahasiswa nyusunnya adalah di Kopas, ya. Makanya jangan Kopas, harus benar-benar membaca naskah. Oke, ada pertanyaan? Ada? Halo, masih pusing? Ya, tenan pusing mah. Sekali-kali kuliah pusing. Misalnya kamu tara pusing-pusing aja nih kuliahnya. Sekalian mata kuliah kang atau pusing, lah sekali-kali. Ya, memang mata kuliah itu bakal bikin kamunya capek, bakal bikin kamunya kesel, bahkan bikin kamunya loba pegawai. Efek sampingnya adalah kamu jadi bisa. Cuma cina abdi nges capek oke tapi saya bisa kene. Kamu nu usaha geus bebeakan ge masih kene aya nu can berhasil. Komo anu teu saperak-perak acan atau saeutik-eutik acan usaha. Rek beunangan naon kuliah. Ya, tuh. Soalnya kamu pikir, jangan sekali-kali berpikir eh, ah capek-capek ngerjakeun ngarti ge henteu. Ade, kalimat itu jangan sampai keluar. Kenapa? Karena Allah memberikan pemahaman itu kadang tidak seperti kita ngagegel cengek di gegel harita karasa harita. Kadang-kadang ngertinya itu setelah berproses sekian waktu, nanti ngerti. Atau mungkin kamu kelak kalau misalkan pas S2, oh karek ngerti, oh iya udah dijelaskan bakal kuliah. Makanya belajarnya jangan berhenti. Gitu. Kalau belajarnya berhenti, ya selesai semua juga nggak bakalan balik lagi. Kamu kalau ada pertanyaan boleh japri, silahkan. Karena dalam proses sebelum tanggal 23, kamu masih boleh berkonsultasi. Kalau misalkan kemungkinan besar, akan sih ngeduga ya, ngeduga. Kemungkinan tanggal 23 teh can pada beres. Makanya, lamun bisa ngumpulkan lengkap tanggal 23 sesuai dengan jadwal UAS, itu jaminannya ya menang A pasti. Lewat berarti tanggal 23, 24, 25, komo pas Natalan gitu nya. Batu mengerjakan tugas geus beres, ieu mah kalahkan Natalan. Ada kan? Makanya dikebut, dikebut ya, kebut. Oke, ada yang mau disampaikan? Ya, ini videonya akan direkam ini sudah direkam nanti dimasukkan ke YouTube. Nanti kamu silakan dibulak-balik ya, gitu. Oke, kalau ada pertanyaan boleh japri, sebutkan nama kelas, pertanyaannya apa nanti dijawab.
Kalaupun di grup, tidak di grup, di japri langsung boleh, nggak apa-apa. Ya, selama kamu sebelum tanggal 30 apa, kamu bisa berkomunikasi langsung tanpa batas karena memang itu hak kamu, kewajiban akan sebagai dosen. Ya, pastikan kudu diniatan ku lillahi ta'ala, kudu bersih hati supaya al ilmu nurun wa nurullahi la yuhda lil as. Ilmu itu cahaya dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang berdosa, yang ngadumel, kesel, ulah jadi baper, karena itu tidak akan menyelesaikan masalah apapun. Ya. Belajarlah untuk menerima hal-hal yang sebelumnya belum pernah kamu terima. Karena kalau kamu mengerjakan sesuatu yang belum pernah kamu kerjakan, maka kamu akan memiliki kemampuan yang sebelumnya belum pernah kamu miliki. Gitu. Jadi, rumusnya sederhana. Selalu lakukan hal-hal terbaik, lakukan hal-hal baru, karena dengan sesuatu yang baru itu, kita akan mengecas diri kita untuk lebih baik di masa yang akan datang. Mohon maaf sudah diganggu malam-malam seperti ini, tapi memang tidak ada waktu lain dan karena ini kewajiban untuk menyampaikan sesi ini dan kuliah-kuliah yang lainnya. Tentu kalau kamu masih kekurangan materi tentang perkuliahan, kamu bisa ikut YouTube yang akan ada di video itu banyak sekali. Dari kelas mana, kamu tinggal cari saja karena semuanya berseri, ya, berseri. Oke, terima kasih. Ada lagi nggak? Boleh? Kasih kesempatan. 3, 2, 1. Oke, udah nggak ada. Selamat bermalam Kamis. Ya, jangan lupa bahagia. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.